Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Ini Satria Penying Muhammad Raid ada punya ini. Ini punya kawannya istri, apa kawannya Pak Ros. Ini kalau digunakan sama Satria Penying Muhammad Rais bisa menghabiskan ribuan bahkan jutaan manusia. Ini dalamnya ini tunduk ini sama Pak Rais. Jadi dalamnya ini leluhur. Beliau itu kalau jumpa sama Satria Penying Muhammad Rais, beliau itu seperti ini. Bukan Pak Ros menyembah beliau tidak. Jadi dalamnya ini laki-laki. Ini ada juga isinya dalamnya leluhur yang namanya Senopati dari kerajaan Majapahit. Saya nggak pernah nerawang. Satria Penying itu nggak pernah kepo untuk masuk ke dalam dunia. Tapi kalau ada hal-hal yang seperti ini, masih jauh sebelum dekat sama Satria Penying Muhammad Rais, beliau ini udah nyampe duluan sama Pak Rais. Jadi letak kehancuran umat manusia ini ya ulah-ulah dukun itu. Jadi iblis dan dajjal itu yang merasa dirinya kebal, bisa dihunus sama ini, bisa dibunuh sama ini. Karena ini dipasang gaib itu untuk menghunus, untuk membunuh manusia dajjal itu. Semua yang bisa memiliki ilmu kaji diri, yang bisa mengenali jati dirinya sendiri, itu bisa nyantet, bisa bunuh secara halus. Makanya Satria Penying Imam Mahdi Juru Selamat Avatar Kalki itu diturunkan ya untuk membunuh orang-orang yang jahat. Makanya dibilang sama Satria Penying Muhammad. Kejahatan, kejoliman ini ya ulah-ulah orang-orang spiritual. Jadi orang spiritual ini tadi bertarung sama dajjal dan iblis. Jadi orang spiritual ini macam-macam. Makanya nanti akan diluruskan lagi. Hal-hal yang seperti ini udah nggak ada, nanti dimandikan semua. Tanah-tanah angker dimanapun berada itu ya karena benda-benda seperti ini. Pusaka-pusaka ini. Itu namanya akhir zaman, perang akhir zaman. Karena kita udah memiliki Tuhan yang nyata. Jadi yang akan bertahan hidup di muka bumi ini nanti itu 25% dari umat manusia yang sekarang. Kalau kalian bisa melihat istrinya Satria Penying Muhammad Rais yang namanya Siti Rahayu, raganya itu dijalankan oleh dajjal atau iblis, bukan dijalankan sukma sejati. Karena istrinya Satria Penying Muhammad Rais itu dikelilingi sama manusia dajjal. Jadi hanya diketawain sama Satria Penying. Sekarang dukunnya itu yang dari Cilacap, ada juga yang dari mana-mana. Ini tinggal 1-2 aja. Sekarang dia nyerang pinggang Pak Rais. Jadi Pak Rais itu kesakitan, sakit rasanya. Tapi Pak Rais hanya tertawa, dibiarin aja sampai enggak betul-betul dilawan. Tapi kalau betul-betul dilawan dia dilihat dulu sampai di mana kemampuan. Nanti gaib yang nempel di pinggang ini nanti kita balik nunggu waktu yang pas. Ini Satria Penying kan diserang. Kalau seandainya orang awam yang diserang kayak mana?
Jadi manusia iblis dan dajjal ini tadi hanya untuk pelampiasan nafsu birahi dia. Jadi makanya dibilang sama Satria bin Muhammad Rais, iblis itu menyusup ke dalam tubuh manusia. Allah kita itu bumi dan angin. Makanya nanti kalau ratunya itu udah mandi bunga, udah mandi tobat, baru bisa diturunkan ke anak-anak yang mau. Yang nggak mau nanti akan hancur dengan sendiri. Jadi kita nanti anak-anaknya Satria Piningit nanti, anak-anaknya Satria Piningit, Imam Mahdi, Juru Selamat, Avatar Kalki, Buddha Matra, ini yang akan bertahan hidup di bumi. Kenapa kok seperti itu? Karena memiliki Allah yang sesungguh-sungguh. Jadi nggak perlu lagi lari ke dukun, kiai, bisu dan Buddha. Makanya Satria Piningit Muhammad Rais membawa agama, akan meluruskan seluruh agama yang mau diluruskan. Jadi jangan segan-segan untuk membunuh. Karena manusia iblis ini tadi, atau iblis berwujud manusia ini hanya pura-pura tok baik. Tutur katanya secara halus, seakan-akan menjanjikan, seakan-akan baik. Tapi dia tetap perbuatannya melenceng 1000 derajat. Enggak dukunnya, enggak kiainya, enggak pendetanya, enggak bisunya. Jadi umatnya Satria Piningit Muhammad Rais itu membunuh bukan berarti dosa. Jangan ditipu sama agama sekarang ini. Kalau kira-kira musuh ya bunuh aja, enggak apa. Karena Satria Piningit Imam Mahdi, Juru Selamat, Avatar Kalki ini dihalang-halangi sama mereka. Yang pura-pura jadi kiai, pura-pura jadi bisu, pura-pura jadi pendeta. Makanya Satria Piningit itu dibilang disembunyikan supaya apa? Supaya ajarannya ini tadi nggak cepat dikenal sama umatnya. Sehingga umat manusia ini terus dikuasai sama manusia iblis atau dajjal ini. Cara untuk mengurangi kejahatan dan kejoliman, menghancurkan dukun kiai, pendeta, bisu dan Buddha ini, pasanglah GFK hancur alat vital di kemaluan pelacur-pelacur itu atau janda-janda itu juga bisa yang di Jawa. Janda-janda di tanah Jawa nggak mau nikah itu ya karena apa? Karena udah digendam sama laki-laki dajjal itu. Sehingga dia nggak mau nikah lagi. Jadi akhirnya dia hubungan seks bebas. Perempuan ini tadi nggak sadarkan diri, digendam sama orang-orang ini. Jadi perilakunya, kelakuan dukun, kiai, pendeta, bisu dan Buddha yang udah dirasuki dajjal ini tadi, dia terlalu nyerang secara halus. Contoh kayak tetangganya Satria Piningit Muhammad Rais, dihantam pinggangnya, katanya kena penyakit ginjal. Cuman dilirik aja sama Pak Rais. Diobati, habis diobati sama dukunnya itu tadi, terus dikiduli, digauli. Akhirnya rumah tangganya kacau, suaminya nggak dihargai lagi. Ada yang sama seperti Pak Rais. Istri Pak Rais kabur itu juga gara-gara seperti itu. Makanya Satria Piningit itu akan menghancurkan kejoliman, kejahatan. Sekarang kalian merasa orang di perjalanan kan berani nggak musnahkan orang-orang kejoliman ini? Orang-orang jolim ini, musnahkan kejahatan ini. Kalau memang benar kalian satria, tapi bukan satria nyungsep ya. Kayak satria di antara itu namanya satria nyungsep. Didampingi sama leluhur Gajah Mada, tapi dia nyungsep. Dia gak berani perang melawan kejoliman. Makanya kejoliman selalu dipuja-puja. Kenapa kok seperti itu? Leluhur itu nggak bisa menolong kalian. Walaupun leluhur itu dampingi kalian kalau nggak dikasih makan. Makanya mana roh, mana malaikat, mana iblis, mana dajjal, mana jin, mana leluhur yang di alam roh atau di alam badan halus.
Ini harus di bumi hanguskan. Kalau enggak ya turun menurun terus. Makanya kita bilang sama Satria Penyingin Muhammad, membunuh bukan berarti dosa. Kita enggak berani bunuh mereka, kita yang akan dibunuh. Contoh kalau ngomongin dosa yang diajarkan sama orang-orang Muslim di tanah Jawa itu, dia mau dibicarakan sama orang-orang Jawa itu, nggak mungkin negara luar itu perang buat bom. Berapa banyak dosanya tentara itu. Makanya orang Jawa, kiai-kiai Jawa, agama Islam di tanah Jawa itu pendusta. Pendusta kelas kakap. Terus aku dengar tadi ada kiai yang sekian hari, hari ini membahas Satria Penyingit. Yang hari ini dia membuat buka praktek pengobatan. Orang-orang kayak gitulah, orang-orang munafik. Berarti kalian jangan mimpi kalau Satria Penyingit itu akan muncul. Karena Satria Penyingit ini dihadang atau dihalang-halangi sama orang-orang yang merasa berilmu di tanah Jawa ini kan. Makanya orang Jawa itu nggak sadar diri, nggak tahu tujuan Satria Penyingit ini tadi diturunkan untuk apa, nggak tahu. Makanya dulu sebelum Satria Penyingit Muhammad Rais itu muncul, ya kan, sebelum Satria Penyingit Muhammad Rais itu muncul dulu, Satria Penyingit dihubung-hubungkan sama presiden. Berarti kan dia nggak tahu kalau Satria Penyingit pemimpin kerja akan memimpin kalian untuk menghancurkan kejahatan dan kejoliman di negeri, bahkan dunia nanti. Dan sementara manusia iblis atau dajjal ini walaupun dekat sama kita, dia diam, seakan-akan nggak tahu apa-apa. Tapi dia akan menyerang kita secara halus atau secara. Dia merasa katanya penuh belas asih, penuh kasihan, penuh ini, penuh itu. Padahal perbuatan dia nyerang-nyerang gaib. Jadi gaib itu macam-macam gaib nanti udah enggak. Kalau kita membasmi orang-orang yang berilmu. Udah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.